Drama pelarian Taufik Hidayat, buron kakap kasus penyekapan dan penyiksaan sadis di Bandung, diwarnai tekanan psikologis ekstrim. Polda Jawa Barat mengungkap, pelaku sempat kabur keluar provinsi sebelum akhirnya diringkus di tengah bayang-bayang ketakutan akibat sayembara bernilai ratusan juta rupiah. Hanya beberapa jam setelah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO pada Selasa, 23 Juni kemarin, Taufik Hidayat resmi dibekuk tim gabungan pada pukul 18.30 WIB di perumahan Gria Pesona, Ciparai, Kabupaten Bandung. Pengejaran intensif ini berjalan beriringan dengan sayembara yang dibuka oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang menjanjikan imbalan fantastis sebesar 250 juta rupiah bagi siapa saja yang berhasil menemukan pelaku. Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudi Setiawan, membeberkan bahwa usai aksi kejamnya terendus, Taufik sempat melarikan diri ke wilayah Tangerang, Banten, demi mencari aman. Namun di perantauan, kondisi mental pelaku justru terguncang hebat setelah mengetahui dirinya menjadi pusat perhatian nasional dan diburu lewat sayembara mahal. Dirundung paranoia dan ketakutan ekstrim, pelaku merasa setiap orang yang berpapasan hendak menangkapnya. Kondisi ini membuat pelaku bingung hingga memutuskan kembali ke Jawa Barat, sebelum akhirnya disergap aparat. Pasca keberhasilan Polri meringkus sang buron, publik ini mempertanyakan nasib uang sayembara 250 juta rupiah tersebut. Hingga saat ini, Gubernur Deddy Mulyadi belum memberikan klarifikasi resmi mengenai alokasi dana hadiah tersebut dan hanya menyampaikan apresiasi tertinggi atas gerak cepat Korps Bayangkara. Tersangka kini menghadapi ancaman hukuman maksimal atas tindakan tidak manusiawi yang dilakukannya. Atas nama warga Jawa Barat, atas nama kemanusiaan, atas nama penegakan hukum, atas nama nurani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Dirkrimum, Dirkrimsus, Dircyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Berakhirnya pelarian Taufik Hidayat, tersangka utama kasus penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap wanita asal Ranca Ekek berinisial YTT, memantik gelombang reaksi masif di ruang digital. Warganet di berbagai platform media sosial kini menyoroti tajam kondisi fisik dan ekspresi pelaku saat berhasil diringkus petugas. Pasca penangkapan pada Selasa, 23 Juni kemarin, sejumlah dokumentasi visual saat penangkapan Taufik beredar luas di jagat maya, salah satunya diunggah oleh akun Instagram @duck_clip. Dalam video tersebut, pelaku tampak berdiri dengan kondisi kedua tangan terikat di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Namun, perhatian publik seketika terdistraksi dan memicu polemik akibat penampilan fisik pelaku yang dinilai terlalu bersih usai melakukan tindakan di luar batas kemanusiaan. Keresahan publik tersebut tercermin dari banjir komentar kritis di berbagai akun informasi lokal, termasuk pada akun rozakabdul_cililin. Sejumlah warga digital melayangkan protes keras dan mempertanyakan mengapa wajah tersangka masih tampak mulus tanpa luka, berbanding terbalik dengan kondisi korban YTT yang mengalami kerusakan fisik permanen. Bahkan, ruang digital milik Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, turut dibanjiri luapan emosi netizen yang membandingkan perlakuan hukum pelaku penyekapan ini dengan pelaku tindak pidana ringan di tingkat akar rumput. Tidak hanya persoalan wajah yang mulus, kemarahan publik semakin tereskalasi setelah mendapati gestur Taufik Hidayat yang diindikasikan masih dapat melempar senyuman tipis di hadapan kamera. Sikap santai pelaku di tengah jerat hukum pidana berat ini dinilai melukai rasa keadilan dan empati publik terhadap korban. Tekanan publik ini bertumpu pada aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi pidana maksimal tanpa kompromi demi menegakkan keadilan absolut. Sebagaimana ketentuan, tadi teman-teman sudah melihat prosesnya, tersangka kita masuk ke dalam kantor PPA. Tahapan yang harus dilakukan sesuai ketentuan, kita melakukan pemeriksaan kesehatan untuk benar-benar memastikan kondisi kesehatan tersangka, termasuk pemeriksaan seluruh badan. Ini dilakukan karena
kita harus mendapatkan informasi atau kondisi yang sebenarnya terhadap tersangka. Kemudian kita juga melakukan tes narkoba. Tes narkoba sudah keluar, tadi hasilnya negatif. Yang tersangka hanya mengakui habis minum intisari. Intisari minuman itu, minuman keras ya. Sebuah merek minuman keras, intisari, sejenis anggur hitam. Kesimpulannya, tersangka dalam kondisi sehat, siap untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal sedang dilakukan. Tadi sudah ditanyakan beberapa pertanyaan, terutama mengenai identitas. Benar bahwa yang bersangkutan bernama TH alias I, alamat tinggal, dan data-data lain itu sesuai dengan data pendudukan yang ada, sehingga penyidik berkeyakinan bahwa yang berada atau yang di bawah penguasaan kita dan kita akan lakukan penahanan tersebut adalah tersangka yang kita maksud sesuai dengan laporan polisi yang ada. Malam ini kita akan pemeriksaan awal, selanjutnya resmi kita lakukan penahanan. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan, supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan, sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya, yang bisa kita katakan terlalu atau sadis. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita akan lakukan penahanan di sel khusus yang kita sudah pasang CCTV-nya dan berada sendiri dan dalam pengawasan kita semua. Perempuan berinisial YTR korban penyekapan di Bandung selama 3 tahun buka suara seusai Taufik Hidayat ditangkap polisi pada Selasa 23 Juni malam. Adapun reaksi YTR diunggah akun Instagram Erni1986 pada Rabu 24 Juni. Dengan terbaring di kasur rumah sakit, YTR mengaku senang dan tenang seusai Taufik Hidayat ditangkap. Korban berterima kasih kepada Kapolda Jawa Barat hingga Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atas penangkapan pelaku. YTR berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Lagi nengok pita, ini hanya pita. Tak. Kamu kumaha perasaannya udah ditangkap nih si pelaku? Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Kapolda sudah ngebantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lagi bahagia lagi, dan saya lagi tenang karena dia sudah tertangkap. Kita pengennya dia diapain tani? Hukumannya apa tak? Saya pengennya dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain. Kita serahkan ya tanya ke pihak berwajib. Amin, ya Allah, semoga si pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya. Kalau bisa mata ganti mata, hidung ganti hidung, mulut ganti hidung. Ya dibikin hancur. Amin, terima kasih. Kita tetap kuat ya. Semua warga Indonesia mendukung Pita, ngasih kekuatan buat Pita. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ini ayahnya nih. Mas, harapan Mas Irin gimana nih buat si pelaku?
Ya hukumlah seberat-beratnya. Sebenarnya kan emang kita negara hukum ya. Ya kalau bisa seumur hidup aja. Sebenarnya kan anak kita juga seumur hidup cacat. Iya. Iya. Kita berterima kasih ya kemarin Pak Iya, Dedi ya. terima kasih Pak Dedi, Pak Kapolda juga terima kasih Kapolda sekali. dan jajarannya yang udah Iya, ya dan kerja. jajarannya sudah bekerja sama. Biar orangnya ketangkap, terima kasih sekali. Buat Pit. Nah Pit, itu si pelaku itu punya ciri-ciri khusus nggak di badannya Pit? Dia punya tato ikan kalau nggak salah Tato ikan di belah mana? di tangannya. Di tangannya ada tato Iya, ikan. Nah, di terus? tangannya ada tato ikan. Pokoknya tangannya banyak tatonya aja. Tato ikan di sebelah kanan kiri. Saya lupa lagi Lupa saya lagi di ya. Tapi tangan. ada tato ikan di tangan Ada kanannya. tangan, iya. Terus banyak tato. Banyak tatonya. Oke siap. Kita pokoknya semangat terus ya. Amin, terima Jangan. kasih sekali. Jangan menyerah. Banyak yang ngedoain Pita, ngedukung Amin, Pita. terima kasih atas dukungannya semuanya. Mas Irin juga tetap semangat ya Mas ya. Amin, terima Perjuangan kasih. buat Pita, kita mencari keadilan ya Mas ya. Amin, terima kasih sekali. Iya. Alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Polemik mengenai siapa yang berhak menerima hadiah sayembara senilai 250 juta rupiah dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi masih menjadi perbincangan hangat setelah tersangka dibekuk pada Selasa 23 Juni 2026 malam. Hadiah itu sebelumnya dijanjikan bagi warga yang berhasil menemukan keberadaan Taufik Hidayat yang merupakan tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR 29 tahun. Namun ternyata Taufik memilih menyerahkan diri ke polisi setelah dibujuk oleh mantan atasannya Dadang Ahyar Ismail, 53 tahun. Menanggapi potensi menerima uang sayembara dari Gubernur Jawa Barat, Dadang menegaskan bahwa dirinya tak akan mengambil hadiah tersebut untuk kepentingan pribadi. Dalam keterangannya pada Rabu 24 Juni, Dadang menegaskan lebih memilih mengalihkan uang sayembara tersebut demi membantu pemulihan korban. Terkait kronologi penangkapan, Dadang menceritakan beberapa hari sebelum menyerahkan diri, Taufik sempat menghubunginya lewat telepon. Panik karena fotonya viral, Taufik meminta perlindungan kepada Dadang. Alih-alih melindungi, Dadang justru memberikan nasihat keras dengan menyodorkan beberapa pilihan pahit, yakni terus melarikan diri berisiko dihakimi warga atau ditangkap aparat dengan kemungkinan yang fatal. Kemudian pada Selasa pagi, Taufik tiba-tiba muncul di depan rumah Dadang di Ciparai. Dadang sempat bingung karena harus bekerja, namun ia memastikan tersangka tidak lagi melarikan diri. Sore harinya polisi datang menjemput Taufik sesuai kesepakatan, dengan Dadang mendampingi hingga ke Mapolda Jawa Barat. Kini publik menanti keputusan Gubernur Deddy Mulyadi terkait hadiah sayembara senilai 250 juta rupiah tersebut. Deddy sebelumnya menyebut pemberian hadiah kepada aparat atau pihak lain perlu dibicarakan lebih lanjut agar tidak menimbulkan persoalan etika. Sementara itu, sikap Dadang yang memilih mendonasikan hadiah untuk korban YTR mendapat sorotan dari publik. Komitmen tersebut dinilai sebagai langkah moral yang menempatkan kepentingan korban di atas segalanya. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan, mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang, Nanti saya tanya tapi jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat Pak. Taufik Iya dan Hidayat. aman. Alhamdulillah. Mobil ya. Alhamdulillah Taufik Hidayat kooperatif ya. Siap. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Film boy. Berapa? Komandan ini komandan. Ada itu.
Atau Abi di tengah. Terus di tengah nih. Komandan saya pemenangan ini Abi. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di datanya. Penyelidikan kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR 29 tahun memunculkan sejumlah cerita baru mengenai hubungan korban dengan tersangka Taufik Hidayat 30 tahun. Salah satu kisah itu diungkap oleh mantan atasan Taufik yakni Dadang Ahyar Ismail 53 tahun pada Rabu 24 Juni 2026. Dadang mengaku pernah mendengar Taufik bercerita tentang seorang perempuan yang diduga adalah YTR. Selama bekerja bersama pada 2023 hingga 2024, Taufik beberapa kali menyinggung sosok tersebut sebagai kekasihnya. Namun Dadang menegaskan tidak mengetahui adanya dugaan penyekapan yang belakangan ramai diberitakan. Menurut Dadang, Taufik sempat mengaku hubungan dengan perempuan itu diwarnai kecemburuan karena adanya pria lain. Akhirnya keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan. Selain itu, Taufik juga menyebut perempuan tersebut memiliki gangguan penglihatan cukup parah sehingga berhenti bekerja. Dalam cerita Taufik, ia yang kemudian menanggung kebutuhan hidup mereka. Dadang menambahkan, Taufik pernah mengaku sudah menikah siri dengan perempuan itu dengan biaya senilai Rp300.000. Meski begitu, Dadang menekankan bahwa semua informasi tersebut hanya sebatas cerita pribadi Taufik tanpa bukti nyata. Diketahui Taufik Hidayat akhirnya menyerahkan diri kepada polisi di sebuah rumah di Komplek Ria Pesona Ciparai, Kabupaten Bandung pada Selasa 23 Juni malam. Ia sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polda Jawa Barat terkait kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR, wanita asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Iya, karena gini, kenapa dia nelpon ke saya tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah, kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan. Anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana. Termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik. Tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Pak, kita bisa ditegaskan berarti Bapak bukan saudara ya? Bukan. Bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Yeah. Si Opik si istrinya cemburu. Akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di datanya juga pakai tato, artinya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya, karena kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini,
Sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya ngontrak berdua sama si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menggalang donasi untuk membantu YTR, perempuan asal Bandung, Jawa Barat yang menjadi korban penyekapan dan penyiksaan oleh kekasihnya. Lewat akun Instagramnya, ia mengatakan bahwa uang yang terkumpul bukan hanya berasal dari kalangan orang kaya, namun juga rakyat kecil. Hotman menyebut salah satu konglomerat yang ikut berdonasi adalah Datuk Sri Tahir. Ia merupakan pendiri Mayapada Group sekaligus klien Hotman. Disebutkan bahwa Tahir menyumbangkan 500 juta rupiah kepada YTR. Hingga Rabu siang, hampir 800 orang telah berdonasi lewat rekening Hotman. Pengacara tersebut mengaku bangga karena banyak di antara mereka adalah rakyat kecil. Meski uang yang didonasikan tak seberapa, Hotman mengapresiasi ketulusan mereka dalam membantu sesama. Jika ditotal, uang yang terkumpul kini mencapai 670 juta rupiah. Sementara itu, YTR masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ia mengalami luka berat setelah disekap dan dianiaya kekasihnya selama 3 tahun. Polisi juga telah berhasil menangkap pelaku yakni Taufik Hidayat di kawasan Majalaya pada Selasa malam. Kabar baik. Halo, Yupita Tri Rejeki, korban penyekapan selama 3 tahun oleh si laki-laki brengsek itu. Hari ini saya dapat kabar bahwa salah satu klien saya, konglomerat Pak Tahir, bos pemilik Mayapada Group, Bank Mayapada, telah mengirimkan uang 500 juta ke rekening saya untuk sebagai sumbangan dia untuk Adinda Yupita. Ya, tunggu waktunya nanti saya akan serahkan karena saya masih harus ke Singapura untuk check up. Ini ada gangguan tulang sedikit di belakang karena kebanyakan berdansa. Sampai saya pakai tongkat nih, ya. Ya, inilah kalau kebanyakan bahagia. Walaupun saya jalannya nggak beres sekarang gara-gara kebanyakan berdansa ini, saya tetap ingat Adinda Yupita. Tetap ingat Adinda Yupita, ya. Sabar, tenang. Nanti saya akan datang ke Bandung untuk menyerahkan uang ini dan saya akan ya Hotman yang datang pribadi mengunjungimu di Bandung untuk menyerahkan uang ini dan mungkin masih ada duit dari klien-klien saya yang lain, ya. Kepada Pak Tahir, bos Mayapada, terima kasih. Saya tahu Bapak sangat suka membantu orang, terbuka orangnya. Dan sampai hari ini memang Pak Tahir sangat percaya dengan pengacaranya, yaitu Hotman Paris Hutapea. Masalah apapun dia akan telepon saya. Thank you for trusting me for so long. Okay? Yupita, you got 500 million now. 500 million. Maybe more. Just wait. Klien-klien saya kan pada konglo semua. Salam. Ini tongkat gua nih. Tunggu saya dari Singapura ya. Saya mau berobat dulu ya. Salam Hotman Paris, sumbangan masyarakat yang punya hati nurani terhadap korban yang disandra oleh pacarnya selama 3 tahun oleh si laki-laki brengsek. Sudah hampir 800 orang di buku tabungan Hotman. Dan yang paling membanggakan, yang menyumbang ini banyakan menyumbang, coba nih, ada 1.000 perak, 3.000 perak, ada banyak yang 10.000. Bayangkan rakyat kecil ya berhati nurani. Ini mungkin ada yang tukang bakso, ada tukang ya macam-macam lah, ada pegawai. Ya sudah 800 orang yang nyumbang. Dan berapa saldonya dia Pak? 600. Saldonya udah berapa? 667. Berapa? 677 juta. Sudah mencapai 670 juta, termasuk dari Konglo Tahir bos Mayapada 500 juta. Terus ada klien saya yang lain yang nggak mau disebutkan namanya 100 juta. Yang lainnya adalah rakyat-rakyat yang kasih 5.000, kasih 10.000, tapi mereka adalah pahlawan yang berhati nurani. Ya, mereka siapkan waktu untuk menyetorkan uang ini. Para orang kaya lainnya kami masih menunggu. Ya, nanti saya pribadi
yang akan menyerahkan uang ini ke si korban setelah dia keluar dari rumah sakit, ya. Tentu Anda jamin dong, ya. Jamin dong, kalau Hotman ya jamin nyampe, ya. Ini jadi sudah hampir 670 juta. Ya. Ya, bayangkan ada yang 1.000 perak, ada yang 50.000 perak. Itu memang secara finansial tidak ada artinya, tapi secara kemanusiaan itu benar-benar membanggakan. Mari kita bersatu dalam keadaan goncang semuanya, ya. Oke. Ini dia duitnya nih. Pegawai bank, DPR, saya pernah minta DPR agar nyumbang masing-masing DPR. Dari DPR cukup 1 juta ada 1 orang, ya. DPRD terutama DPRD Bandung, oke. Nah, salam Hotman Paris, ya, yang secara hukum akan memberikan perlindungan kepada korban penganiayaan di Bandung oleh pacarnya disekap 3 tahun. Salam Hotman 911.